Alhamdulillah alladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ya aziz ya karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin sidang salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa mari sama-sama kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, karunia, taufik dan hidayah, sehingga hari ini kembali Jumat Sayyidil Ayam kita dapat sama-sama melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqamah, patuh dan taat dalam melaksanakan segala sunnah dan syariat yang dibawanya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama dengan penuh kesungguhan, dengan niat yang ikhlas, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan keimanan dan takwa inilah yang pada gilirannya nanti membawa kita semua untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dari dunia sampai kepada alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani, kita tidak pernah sepi dari ujian dan cobaan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sedikit sekali manusia yang dapat menghindarkan dirinya
dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Orang yang cerdas dan bijaksana adalah orang yang bersegera bertaubat kepada Allah jika ia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang maha pengampun, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sungguh jika engkau senantiasa berdoa kepadaku dan memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, jika engkau datang kepadaku dengan dosa yang telah memenuhi bumi, kemudian kau mati dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu yang sepadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, dari hadis di atas tadi maka jelaslah bahwa berapapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, selama kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dengan demikian maka jelaslah di sini ada hak Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang senantiasa wajib kita penuhi, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Karena mempersekutukan Allah adalah salah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dia. Hal ini sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini maka jelas bahwa salah satu dosa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mari kita jaga nikmat ini sampai akhir kehidupan kita, dengan senantiasa melaksanakan amal-amal soleh, dengan senantiasa bersegera bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan bersegera untuk mohon ampun kepada Allah, dengan tidak pernah menunda waktunya. Hadirin, dengan demikian mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pintu-pintu ampunan Allah sangat luas dan sangat banyak. Yang salah satunya bisa kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji yang mabrur memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah sholat maupun dengan ibadah puasa, yaitu dapat menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman hajja falam yarfus wa lam yafsuq kharaja minaz zunubi kayaumi waladathu ummi." Artinya, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji kemudian tidak melakukan dosa dengan bersetubuh dan tidak melakukan dosa-dosa besar, maka akan keluar dari dalam dirinya dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jamaah rahimakumullah, demikian salah satu pintu ampunan yang diberikan Allah kepada kita. Jika saat ini kita semua belum bisa menjadi tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, kita tidak perlu berkecil hati, karena sesungguhnya pintu-pintu ampunan Allah itu sangat luas dan sangat banyak. Artinya, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dengan cara bertakarrub kepada Allah. Kita bisa dengan berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah semakin terbuka lebar. Dan mudah-mudahan kita semua akan kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawati. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.